Jumpa lagi dengan kami, keluarga Hawara. Untuk teman-teman yang kangen dengan wisata, yuk ikuti perjalanan wisata kami. Video ini kami buat sebelum adanya pandemi corona. Kali ini kita akan berwisata ke Museum Fathahillah yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Untuk mengetahui sejarah panjang Jakarta sebagai ibu kota RI, teman-teman dapat mempelajari di Museum Fathahillah yang terletak di kawasan Kota Tua atau tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 2, Jakarta Barat. Di sini, teman-teman dapat menelusuri berbagai peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga ke masa setelah kemerdekaan. Gedung museum yang berdiri saat ini awalnya merupakan balai kota yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham Van Riebeeck pada tahun 1710. Kondisi tanah Jakarta yang labil membuat gedung ini sempat anjlok, sehingga dilakukan beberapa kali usaha pemugaran hingga peresmiannya. Gedung ini sempat mengalami beberapa kali peralihan fungsi, antara lain sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 1925 sampai 1942, kantor pengumpulan logistik Daya Nippon tahun 1942 sampai 1945, markas Komando Militer Kota atau Kodim 0503 Jakarta Barat tahun 1952 sampai 1968. Baru pada tahun 1968, gedung ini secara resmi diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Museum dengan nama populer Museum Fathahillah ini menyimpan 23.500 koleksi barang bersejarah, baik dalam bentuk benda asli maupun replika. Selain itu, terdapat koleksi mebel antik peninggalan abad ke-17 hingga abad ke-19. Berbagai koleksi yang ada dipamerkan dalam beberapa ruangan sesuai periode asalnya. Ruang-ruang pameran yang ada yaitu Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang Fathahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang MH Tamrin. Yuk ikuti perjalanan kami dan melihat suasana di sini. Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, share, komen, dan klik tanda loncengnya ya. Pada tahun 1862 sampai akhirnya pada tahun 1972 kata yang aslinya itu dinyatakan hilang. Jadi ini adalah bentuk gambaran Solomon. Nah, kita lihat di sini ada tiga lukisan menceritakan tentang sebuah pengadilan. Yang tengah itu Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Nah, yang tengah itu kita lukisan Nabi Sulaiman. Yang tengah, jadi dulu itu ada sebuah kisah dua orang ibu yang merebutkan satu bayi. Nah, akhirnya ibu tersebut meminta keadilan kepada Raja Solomon. Setelah tiba di hadapan Raja Solomon, ibu tersebut, mohon maaf, raja tersebut memerintahkan Al-Ghazal untuk membelah bayi tersebut supaya dibagi dua ya, supaya rata gitu. Namun sebelum dibelah, ibu
ibu yang satu itu berkata, jangan dibunuh katanya, ini kasih ke ibu yang satu lagi. Nah, setelah mendengar itu, akhirnya Raja Salomo memutuskan bahwa orang yang berbicara itu adalah ibu istrinya, dengan alasan siapa yang mengandung dan melahirkan anak tega kalau anaknya ingin dibelah. Nah, kita lihat yang kanan, ini adalah Raja Seleukus dari Romawi. Dia membuat undang-undang bahwa siapa saja yang berzina akan dicungkil kedua matanya. Ya, namun naasnya ternyata anaknya tersebut berzina. Nah, sang raja tidak membela yang tersebut. Maka atas pertanggung jawabannya, raja tersebut menimbangkan kedua matanya untuk anaknya tersebut. Karena anaknya tersebut kan dia kalau nggak bisa melihat kita gratis, makanya diberi. Nah, yang sebelah kiri itu ada kisah sebuah hakim yang menerima uang suap. Dia akan diteliti dan kulitnya tersebut dijadikan alas tempat duduk hakim, dan tempat duduk hakim itu digantikan oleh putranya sendiri. Nah, kisah ini memiliki efek jerak untuk mengingatkan supaya para hakim tersebutnya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, adik-adik berdiri, kita lanjut ke ruang sidang. Merupakan raja Belanda. Nah, beliau ini dikenal dengan raja yang korup, artinya suka kemewah-mewahan. Makanya rakyatnya itu menganggap bahwa dia itu korupsi, padahal dia itu baik, cuma orangnya suka mewah-mewahan, lebih harta. Nah, makanya rakyat tersebut akhirnya dia Nah, kita lihat di sana akan dijelaskan oleh Kak Adi. Ini adalah meja persidangannya. Di sini para bangsa Belanda melakukan persidangan di tempat ini. Para petisi tersebut